Halo guys, welcome to Para Investor. Hari ini 17 Juni 2021. Seperti biasa, kita akan mengulas berita penting dan pilihan hari ini di dunia kripto. Antara lain yaitu terlihat para paus ya yang terus mengakumulasi pasar kripto. Ada juga Binance yang membuat saingan dari Airbnb dan juga koin potensial di bulan Juni ini. Untuk yang baru gabung, perkenalkan kami para investor, partner kalian dalam berinvestasi. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Kami para investor, partner kalian dalam berinvestasi. Oke, sebelum videonya mulai, kita disclaimer dulu bahwa saya ini bukan financial advisor, ini hanya opini pribadi dan sharing informasi untuk kebutuhan edukasi. Kalian juga bisa melakukan research lebih dalam dan itu yang kita harapkan. Dan juga ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual aset kripto kalian, jadi silahkan membuat financial decision kalian masing-masing. Dan juga jangan lupa cek post time video dari tanggal peluncuran video ini, karena kalau sudah terlalu jauh dari tanggal peluncuran mungkin sudah tidak relevan lagi. Oke, kita pertama masuk ke cek pasar hari ini, di mana pasar hari ini masih merah ya, tapi merahnya terpantau koreksinya tidak terlalu dalam. Terlihat dari Bitcoin yang minus 1,48% saat video ini buat, Ethereum 2,8%, Binance 0,64%, Cardano 1,8%, Doge 1,7%, dan rata-rata 0, ya. Nah ini Solana lumayan naik 4%, dan hari ini kemungkinan Solana bisa naik lebih dari ini ya, dari 4% kemungkinan. Nanti kita jelaskan kenapa. Dan jauh mata memandang sih memang marketnya sedang koreksi sedikit ya. Wah, ini AMP naik lagi dari kemarin ya, ini sekitar 24%. Wah, ini kemungkinan nih lumayan tinggi nih AMP kenaikannya hari ini. Untuk yang lainnya stabil kayaknya di 1-5% ya untuk koreksi hari ini. Oke, kita lanjut ke berita yang pertama, di mana Binance melakukan peluncuran kompetitor Airbnb dengan meluncurkan blockchain yang ditenagai oleh blockchain, yaitu Travala.com ya, di mana dinamakan Bitravel. Sebenarnya ini servisnya hampir sama ya seperti Airbnb. Mereka menyediakan kamar ataupun rumah yang bisa disewa ataupun kamar hotel. Ini serunya memang di Travala ini memang menerima pembayaran melalui kripto dan dengan bunga yang dengan biaya yang lebih murah ya. Kalau kita cek di sini, dia travel platform fee-nya cuma 7,5%, di mana di bawah dari Airbnb, yang Airbnb saat ini rata-rata ada di 14-16%. Nah, itu lumayan ini ya, lumayan bisa menarik perhatian para wisatawan kalau misalnya mereka tahu. Jadi karena dari sisi biaya lebih murah, mungkin akan jadi daya tarik dari si Travala ini. Banyak lagi ya, kita bisa hiburan pakai kripto ya, bayar. Oke, berita yang kedua ini sudah tidak asing lagi kalau World Bank refuse El Salvador request for help on BTC transaction. Ya, kalau pendapat pribadi gue memang World Bank untuk saat ini
seperti mayoritas bank ya, mereka kurang setuju dengan penggunaan kripto. Jadi menurut gue nggak heran kalau misalnya World Bank ini menolak permintaan El Salvador untuk membantu negaranya menggunakan kripto gitu. Jadi kalau kita lihat di sini memang menurut gua udah heran. Oke, ini juga ada sih beberapa influencer yang nge-tweet karena memang di World Bank ini belum setuju pemakaian kripto secara luas di dunia. Nah ini dari dailyhodl.com, di mana mereka buat berita 19 triliun dolar ya guys. 19 triliun dolar kalau dikonversi jadi ADR lumayan ya, nolnya. 19 triliun dolar from Hashblock Bitcoin Digital Asset Manager Retail Wire. Nah jadi mereka, kenapa sih para institusi kelas dunia itu sekarang berlomba-lomba ya mengisi pos aset mereka, salah satunya dengan Bitcoin ini. Karena Bitcoin ini kalau dilihat memang pergerakan tahunannya naik dan dia bisa melawan inflasi. Yang kita ketahui kalau kebijakan moneter yang menyebabkan kebijakan moneter dari bank-bank sentral dunia yang bisa menyebabkan inflasi itu membuat kecenderungan aset-aset ataupun finansial perusahaan itu bisa menurun ya. Nah itu kenapa mereka lebih saat ini mengconsider penggunaan Bitcoin atau cryptocurrency lainnya sebagai aset yang perlu mereka miliki. Oke, berita selanjutnya ini dari tweet Coinbase Pro, di mana mulai hari ini mereka bisa melakukan, penggunanya bisa melakukan transfer ke Coinbase Pro mereka untuk Sol atau Solana. Jadi nanti trading bisa dimulai pada jam 9 AM PT. Dari kemarin sih Coinbase Pro nih lumayan mempengaruhi koin-koin yang mereka listing ya. Kayak kemarin 2 hari sebelumnya itu Polkadot, terus kemarin Shiba sama apa ya, lupa. Mereka begitu di listing lumayan langsung naik tuh harganya. Nah, makanya ini kemungkinan Solana tadi kalau kita lihat di depan dia hari ini udah naik 4%, mungkin pada saat dekat-dekat trading itu bisa lebih naik lagi sebelum memang ditradingkan di Coinbase Pro. Nah ini berita yang lumayan harus menjadi membuka mata ya. Kalau miliuner itu para paus ya, itu mengakumulasi 90.000 Bitcoin dalam waktu 25 hari belakangan ini. Jadi selama 25 hari belakang ini Bitcoin itu terus diakumulasi oleh dompet-dompet para paus ya, ataupun miliuner. Jadi sebenarnya mereka itu seperti biasa ya, mengumpulkan di bawah atau di harga-harga rendah. Cuman memang harganya tidak dinaikkan ke atas dulu, ketahan. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kemarin kan sempat Bitcoin itu naik ke 40.000, namun tidak berhasil untuk breakout 40.000, jadi kembali subway di antara 39.000 ke 40.000, di mana hari ini sempat menyentuh 38 ribuan ya, cuman sudah mau naik lagi ke 40.000. Mudah-mudahan sih kali ini bisa keluar dari 40.000 sebelum rally ke harga yang lebih tinggi. Nah, balik lagi ke berita yang tadi, di sini dari sentimen ya, Twitter sentimen feed.
di mana Bitcoin address holding between 100 sampai 10.000 BTC yang accumulated 90.000 lebih Bitcoin dalam 25 hari. They know how to 7-week high. Jadi ini udah lumayan tinggi yang mereka akumulasi. Padahal ya kalau kita kripto pasti banyak yang takutan karena harganya lagi turun. Cuman belakangan ini sudah mulai sideways dan terlihat sih dari sini kalau memang para bandar ataupun para konglomerat itu mulai bilioner itu mulai mengakumulasi Bitcoin mulai dari institusi ataupun perorangan yang memang mereka mengetahui kalau Bitcoin atau cryptocurrency yang big potensial itu bisa mereka jadikan aset untuk beberapa tahun mendatang. Ini juga disupport dengan pernyataan CEO Pantera di mana crypto market panik itu sudah mulai mereda dan dia mengatakan bahwa ini waktu yang tepat untuk beli ya. Nah, jadi kalau yang belum tahu Pantera itu salah satu kapital atau pendanaan ya kripto yang salah satu terbesar juga ya di dunia. Jadi dia mengatakan si Dan Morehead ini untuk saat ini untuk investor baru ini saat yang tepat sih buat membeli karena memang trennya kan lagi turun dan harganya juga lagi murah. Jadi kalau kata Dan Morehead ini waktu yang tepat sih untuk beli sebagai masukan juga buat kalian sebagai bahan decision. Nah, oke, itu aja mungkin berita kali ini dan kita masuk ke koin yang sudah coba kami analisa dan kemungkinan potensialnya bagus ya untuk bulan Juni ini sampai akhir Juni. Nah, koin itu adalah DOG atau ini harusnya DOG. Ini koin DOG di mana untuk saat ini harganya 0,1 ya. Dia hari ini turun 9,4%. Jadi yang melihat video ini mungkin harganya lagi turun atau sedang merah ya. Cuman kita bisa bahas juga kenapa koin ini potensial untuk bulan Juni. Pertama, memang DOG ini adalah platform yang dirancang untuk memberikan solusi sederhana bagi bisnis ataupun pengembang untuk membangun, mengelola, dan menyajikan kredensial digital yang dapat diverifikasi secara instan menggunakan teknologi blockchain. Nah, jadi memang sudah ada beberapa company yang ataupun perorangan atau institusi ataupun perusahaan yang sudah bisa menggunakan DOG ini ya untuk kredensial. Nah, kalau kita cek ke websitenya lumayan clean ya. Nah, dia bilang variable kredensial ini untuk build start building an app using DOG. Discover apps-nya juga dia punya sama ini ngeluarin kredensial itu apa? Jadi kayak dokumen-dokumen penting gitulah. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini kayak complete solution to build, manage, and present kredensial. Jadi kayak sertifikat ataupun kayak license seperti itu. Tapi menggunakan fitur blockchain. Ini mereka juga ada demonya. Kenapa lo harus menggunakan DOG ini? Pertama, bisa digunakan untuk healthcare, jadi di mana healthcare credential verification dan monitoring. Bisa juga digunakan untuk supply chain, ya, jadi track raw material dan barang. Begitu juga untuk workforce simplify and streamline your hiring process. Jadi ini untuk HR bisa dipakai juga. Dan roadmap-nya bisa kalian baca di sini.
ini lumayan clear ya roadmap yang mereka hasilkan. Jadi kalau menurut gua Dock ini memang punya visi dan misi yang jelas, mulai dari feature yang ditawarkan dan roadmap yang mereka pasang. Nah, kenapa di bulan Juni ini si Dock ini lumayan potensial? Nah, salah satu lagi ditunjang karena ini banyak banget akhir Juni dia bakal ngeluarin apa namanya event. Nah, eventnya ada hampir 6 ya, mulai dari wallet cloud version, staking start, launch post testnet, doc server, credential feature, sama yang paling hype ini launch post mainnet. Nah, jadi itu guys berita-berita dan koin pilihan kita kali ini. Kalian jangan lupa untuk gabung ke channel Telegram kami yang sudah kami sertakan di bawah, dan jangan lupa juga untuk komen berita apa lagi atau hal apa lagi yang ingin kalian ketahui dan bisa kita bahas bersama. Jadi itu aja.